Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul. Di video ini saya akan menerangkan sedikit tentang pengetahuan saya tentang model-model pembelajaran, yang dimana saya ingin memenuhi tugas kuliah model dan strategi belajar mengajar yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Iwanul Mutakin, MPD. Yang pertama yaitu ada PBL atau Problem Based Learning. Apa sih PBL itu? PBL adalah sebuah model pembelajaran yang dimana yang diawali dengan masalah. Maksudnya bagaimana? Jadi siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, dan juga menemukan solusinya. Jadi guru tidak hanya memberikan materi, ya guru memberikan materi, tetapi tidak semuanya itu disebutkan oleh guru, tapi guru hanya menyebutkan clue-cluenya saja dari beberapa masalah, sehingga mereka nanti bisa menemukan ini arahnya kemana, ini clue-nya kemana. Dan dari situ siswa dapat berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Di mana tokoh-tokoh dari PBL tersebut adalah Howard S. Barrow, yang dimana beliau adalah seorang profesor kedokteran di Universitas McMaster, Kanada. Beliau berpendapat bahwa PBL menekankan pembelajaran memecahan masalah yang nyata, yang dimana siswa belajar untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Ciri khasnya PBL ini yaitu dimulai dengan memecahkan masalah dari dunia nyata. Siswa aktif mencari data dan juga solusi. Kemudian yang ketiga, menekankan kerja kelompok dan juga refleksi. Kita ambil dari Mapel Fikih. Kita ambil permasalahan yang pertama yaitu bagaimana sholat Jumatnya orang yang musafir. Nah, di situ nanti siswa akan mengidentifikasi masalah ini, mencari penyebabnya, mencari solusinya dalam sumber-sumber fikih seperti penentuan arah kiblat, 4 syarat 40 orang, kemudian juga bagaimana arah kiblatnya sholatnya orang musafir saat sholat Jumat. Nah, itu dua, yaitu ada model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning. Tokoh utama dari PJBL yaitu ada John Dewey, yang dimana beliau berpendapat bahwa siswa belajar dengan membuat sebuah proyek yang relevan dan konkret dengan kehidupan nyata. Maksudnya apa? Jadi di sebuah pembelajaran ini harus ada proyek atau harus ada hasil dari kelompok atau individu juga bisa. Jadi model PJBL ini harus ada hasil, harus ada sebuah proyek yang harus dihasilkan oleh siswa tersebut, sehingga melalui proyek tersebut siswa juga mendapatkan pengalaman, sebuah proses-proses bagaimana pembentukannya mulai dari awal sampai akhir hingga proyek ini bisa terjadi seperti itu. Lah, di situ siswa akan dari situ siswa akan mendapatkan berbagai pengalamannya, sehingga siswa paham mulai awal sampai akhir gitu. Contohnya di pelajaran fikih, siswa dituntut untuk membuat Ka'bah misalnya. Bagaimana sih bentuk Ka'bah itu dan bagaimana caranya kita tawaf atau apa. Kalau kita tawaf kan kita harus mengelilingi Ka'bah. Dari praktek tersebut, siswa harus mempunyai proyek terlebih dahulu yaitu membuat Ka'bah. Kemudian yang ketiga yaitu ada DL atau Discovery Learning. Discovery Learning sendiri adalah model pembelajaran yang menekankan siswa itu harus mencari pengalamannya sendiri. Guru hanya bisa mengarahkan, tidak sepenuhnya guru itu memberikan pengetahuan kepada siswa. Guru hanya membimbing di belakangnya, jadi siswa yang bergerak ke depan. Guru hanya membimbing gini seperti ini. Sedangkan siswa harus mencari masalah, mencari pengalaman atau pengetahuannya itu sendiri. Baik, kemudian yaitu tokoh-tokoh dari Discovery Learning. Yang pertama yaitu ada Gerald S. Bronner. Beliau adalah seorang psikolog perkembangan kognitif di Amerika. Beliau berpendapat bahwa pembelajaran paling efektif itu terjadi saat peserta didik atau siswa terlibat dalam proses penemuan pengetahuan mereka sendiri. Beliau juga menekankan bahwa pentingnya struktur pengetahuan dan juga peran intuisi dalam proses belajar. Contohnya dalam satu mapel misalnya pelajaran SKI, yang dimana guru memberikan video tayangan tentang sejarah kemerdekaan Islam. Setelah video selesai diputar, kemudian guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Nah, dari situ siswa itu belajar berpikir kritis. Jadi mereka tuh berpikir jadi gini. Jadi guru tuh nggak harus menerangkan semuanya, tapi guru bisa memberikan fasilitator. Kemudian siswa itu yang menemukan pengetahuan mereka sendiri, sehingga siswa itu tidak hanya pasif mendengarkan guru menerangkan, tapi mereka juga berpikir
saya ingatnya mereka itu bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu ada cooperative learning, model pembelajaran yang berfokus pada kelompok atau kerjasama tim, yang dimana kelompok atau tim itu memiliki tujuan yang sama. Kemudian tokoh-tokoh dari cooperative learning diantaranya yaitu ada Robert Slavin yang dikenal karena fokus pada prestasi akademik melalui struktur penghargaan kelompok, dan juga beliau berpendapat bahwa beliau menekankan bahwa pentingnya intensif dan akuntabilitas dalam mencapai pembelajaran yang efektif seperti model-model STAT dan juga TGT yang menekankan bahwa yang dikembangkan secara penghargaan tim, yang dimana untuk membantu agar siswa semangat dalam bekerja sama. Kemudian contohnya dari cooperative learning itu seperti guru memberikan tugas kelompok kepada siswanya atau kepada peserta didik. Contohnya seperti guru membagi kelompok dan setiap kelompok itu diberi satu materi. Nah, di dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 5 orang atau bahkan lebih. Nah, di situ dalam satu kelompok kan ada satu materi. Nggak mungkin satu materi itu satu pembahasan. Nggak mungkin poin dalam satu materi itu cuma satu. Lah, di situ dari 5 orang tersebut tadi atau dari lebih 5 orang tersebut itu tadi mencari poin-poin dalam satu materi tersebut. Jadi diberikan satu materi dan dipecahkan dalam satu kelompok. Dan yang bekerja ini tidak hanya satu orang, tapi semua kelompok juga terlibat dari materi tersebut. Nah, itu dinamakan cooperative learning. Dan yang kelima yaitu ada CTL atau Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan pelajaran dengan dunia nyata siswa untuk mendorong agar mereka mengaitkan pengetahuan yang mereka miliki dengan pelajaran dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah, pengalaman, dan konstruksi dari siswa itu sendiri. Kemudian tokoh-tokoh yang terkait dalam CTL atau Contextual Teaching and Learning meliputi John Dewey yang mengusulkan pendapat untuk menghubungkan kurikulum dengan minat siswa sejak tahun 1916 yang bertujuan membuat pembelajaran lebih relevan dalam dunia nyata dan juga meningkatkan motivasi siswa menghubungkan antara kurikulum dan minat siswa. Kemudian, contoh-contoh dari CTL atau Contextual Teaching and Learning seperti kita bisa mengajak karya wisata atau kunjungan lapangan. Kita bisa mengajak siswa kita untuk melihat-lihat masjid, untuk melihat-lihat pesantren, dan juga situs-situs yang bersejarah tentang Islam, sehingga kita bisa mengambil nilai sejarah dan juga religiusnya dari tempat tersebut. Kemudian atau praktek langsungnya kita bisa praktekkan wudhu, sholat, bagaimana tata cara kita haji atau umroh lah. Itu kan yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.